Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi seluruh siswa-siswaku di SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar, khususnya di sini untuk siswa kelas 12. Nah, pada pertemuan kali ini kita sedikit berbeda, ya. Nah, agar matematika itu lebih mudah dipahami, di sini saya perlu menjelaskan secara langsung walaupun hanya lewat daring. Jadi kita tetap virtual ya. Nah, sebelumnya untuk siswa-siswa yang mungkin kelas 1, kelas 2 belum pernah Ibu ajar, di sini perkenalkan nama Ibu Eni Rohayah yang beberapa waktu yang lalu setiap pertemuan minggunya kita sudah ketemu di classroom. Nah, sekarang kita bertemu di channel YouTube saya. Silahkan untuk materi yang akan saya sampaikan ke depannya, insya Allah nanti kita akan belajar bersama melalui virtual, sehingga sebelum kita mulai silakan kalian subscribe dulu channelnya agar nanti kedepannya setiap ada pemberitahuan untuk tugas-tugas berikutnya kalian bisa langsung mengetahuinya. Silahkan. Yang kedua, jangan lupa kalian tulis di kolom komentar nama dan juga kelasnya. Nah, di sini Ibu nanti bisa menulis atau sebagai bentuk nilai keaktifan kalian di semester ke-1 ini. Nah, baik, sudah semuanya ya. Nah, oke. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tetap masih di statistika di data tunggal. Nah, statistika pada data tunggal kemarin kita sudah mempelajari mulai dari mean, median, modus, kuartil, rumus-rumus jangkauan. Nah, ini yang terakhir dari data tunggal. Apa itu? Yaitu tentang simpangan data. Nah, saya sampaikan rumusnya dulu. Di sini agak lebih cepat. Kalian juga sudah punya modul ya, kemarin sudah dibagikan. Itu bisa kalian bawa sebagai bentuk pegangan. Nah, kalian baca-baca, kalian buka kembali sebagai bentuk pegangan. Ada contoh soal, ada rumus, ada latihan soal juga. Nah, sekarang perhatikan satu persatu sembari nanti kita bahas untuk latihan soalnya. Nah, sekarang yang pertama, simpangan rata-rata atau yang di sini yang disebut dengan SR. Kalau ada soal menanyakan tentang simpangan rata-rata, maka rumus yang kita pakai yaitu SR sama dengan 1/N. Nah, apa itu N? Kok ada N? Nah, N di sini adalah jumlah atau banyaknya data. Nah, jumlah data, jadi cacai datanya itu berapa? Misalnya datanya ada 10, ya N-nya 10. Datanya ada 6, ya 6. Berikutnya ada sigma. Sigma itu adalah bentuk penjumlahan dari garis lurus kanan kiri, kurungnya kurung lurus. Ini maksudnya apa? Maksudnya kurung lurus ini adalah nilai atau harga mutlak. Nah, apa yang dimaksud dengan harga mutlak? Nah, harga mutlak yang dimaksud di sini adalah suatu nilai jika berharga mutlak, maka baik nilai itu positif atau negatif itu sama dengan nilainya positif. Jadi semuanya nanti kalau ketemu positif atau ketemu negatif berubah jadi positif semua. Nah, berikutnya adalah XI. XI itu ya datanya tadi, urut dari data pertama, kedua, ketiga. Dan yang berikutnya adalah di sini ada X bar. Nah, X bar di sini apa? X bar adalah rata-rata. Berarti sebelum kita masuk ke rumus ini, mana yang terlebih dahulu harus dicari? Yaitu rata-ratanya ini. Ini wajib dicari dulu. Nah, sebelum masuk ke rumus yang lain agar lebih gampang, sekarang kita ambil contoh soal berikut. Diketahui suatu data 865. Ada berapa data? Oke, betul sekali. Di sini ada 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jelas data yang kita ambil N-nya ada 5. Nah, N-nya ada 5. Setelah kita mengetahui rumusnya tadi, berarti sebelum kita masuk rumus, kita harus mencari dulu yang namanya X bar atau disebut rata-rata.
X bar rumusnya apa? Masih ingat? Ya, sigma X dibagi N. Ini rumus dasar dari rata-rata. Oke. Nah, berikutnya sekarang kita mulai nyari rata-ratanya berapa. X bar itu jumlah data. Kita tulis 4 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 5 dibagi N. N-nya berapa di sini? N-nya yaitu 5. Kita hitung bersama. 4 tambah 7, 8, 6, 5. Hasilnya ketemunya 30. Dibagi 5 ketemunya 6. Nah, 6 ini rata-rata yang nantinya mau kita pakai untuk semua rumus dari simpangan. Nah, berikutnya yang pertama yang mau kita pelajari yaitu tentang nomor 1 tadi. Pertanyaannya disuruh nyari simpangan. Misalnya kita di sini disuruh nyari simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata atau SR tadi rumusnya apa? 1/N kurung harga mutlak, yaitu kita ulangi sebentar. Nah, yaitu harga mutlak dari sigma, harga mutlaknya kita ambil sigma dari XI min X bar. Nah, kita tulis 1/N. N-nya berapa di sini? N-nya tadi, N yang kita ambil 5. Kita masukkan ke sini 5. Oke, berikutnya sekarang kita masuk ke harga mutlak. Tinggal kalian tulis saja, yaitu harga mutlak dari, ini kurung besar dulu ya sebenarnya. Harga mutlak dari siapa? Dari XI. XI itu masing-masing datanya ini. Misalkan di sini datanya ada 4. Kita masukkan ke sini 4 dikurangi X bar. X barnya tadi kan ketemunya 6. Kita masukkan ke sini 6. Sekarang kita kurung tutup lagi. Nah, di jumlah data berikutnya berapa di sini? 7. Nah, kita masukkan ke sini 7 dikurangi X bar ketemu lagi. X barnya berapa? 6. Makanya ini saya kasih warna lain. Soalnya 6-nya itu sama terus. Yang ganti hanya nilai datanya. Kita masukkan ke sini. Oke. Berikutnya setelah angka 7 berapa di sini? Angka 8. Masih sama. 8-nya dikurangi berapa? Yaitu dikurangi 6. Lanjut. Kemudian di sini ada data berikutnya. Setelah 8 berapa? 6. 6 dikurangi berapa? Loh, kok sama? Kebetulan saja di sini sama. 6 dikurangi 6 boleh? Boleh. Nah, lanjut terakhir di sini ada datanya berapa ini? 5. Kita tulis berarti 5 dikurangi masih sama, yaitu 6. Oke, terakhir ini kita kurung. Nah, kenapa saya kasih warna lain? Tadi tujuannya nih agar semua data yang dimaksud yaitu X barnya tadi. Berikutnya, sekarang kita lanjutkan untuk penyelesaiannya saja. Nah, 1/5-nya gimana Bu? Masih tetap terus, dia tinggal ditulis saja. Ini tinggal penyelesaian. Kemudian dikurung. Nah, harga mutlak dari 4 dikurangi 6 berapa? Min 2. Kita tulis dulu. 7 dikurangi 6 1. Kemudian 8 dikurangi 6 2. Berikutnya 6 kurangi 6 0. 5 dikurangi 6 min 1. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berarti di sini 1/5 dikali. Nah, harga mutlak semuanya nilainya jadi positif nih. Jadi diubah jadi positif semua. Sudah, tinggal kita lanjutkan. Min 2 berarti jadi 2. Lanjut 1 tetap 1, 2 tetap 2, 0 tetap 0, min 1 jadi 1. Oke,
tinggal kita selesaikan. Maaf, sini ada soal, ini nanti yang mau kita bahas berikutnya. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan dulu. Nah, berarti di sini 5-nya tetap 1/5, 1/5 dikali 2 tambah 1, 3, tambah 2, 5, tambah 1, 6. Nah, 6-nya baru dikali 1/5. Tinggal saja 6/5. Selesai. Paham ya? Oke. Ini sebenarnya gampang. Kalau nanti kalian sudah mulai mencoba sendiri, mulai belajar mengerjakan soal-soalnya, insya Allah mudah untuk kalian pahami. Berikutnya yang kedua, sekarang kita akan bahas tentang di sini ada yang namanya ragam atau varian. Nah, sekarang yang mau kita pelajari yaitu tentang ragam atau varian. Nah, ragam atau varian yang dimaksud di sini yang biasa disimbolkan dengan S kuadrat atau S pangkat 2. Nah, rumusnya sama, 1/n sigma biasa, ini kurangnya biasa, jadi bukan harga mutlak lagi, jadi biasa. X barnya sama, rata-rata ini tadi. Cuma bedanya di sini dipangkatkan 2. Jadi dipangkatkan 2. Nah, bedanya hanya itu. Sekarang kita coba di soal yang sama. Bagaimana hasilnya? Kita coba selesaikan. Nah, soalnya masih sama ya. Soalnya kita ambil di soal-soal yang sama. Ini mungkin kita tinggalkan dulu. Kita selesaikan materi berikutnya. Oke. Yang kedua. Untuk materi yang kedua, di sini kita akan membahas tentang ragam atau yang sering disebut varian. Nah, rumusnya adalah S kuadrat sama dengan 1/n kurungnya biasa sigma xi datanya dikurangi x bar sama rata-rata, cuma bedanya hanya dikuadratkan tadi. Nah, sekarang kita lihat datanya masih sama, datanya di sini, datanya nilainya ini masih sama. Sekarang kita coba, kita select datanya ini. Maaf. Oke, kita lanjut dulu. Nah, datanya itu tadi ya, kita select dulu biar nanti. Nah, kita copy paste datanya di sini biar lebih mudah kalian dalam mempelajari mengerjakannya. Nah, datanya sama, kemudian rata-ratanya tadi ketemunya berapa rata-ratanya di sini? Oke, rata-ratanya tadi ketemunya X barnya berapa tadi? Oke, 6 ya. Nah, sama, karena datanya sama, X barnya pasti sama. Nggak usah dicari lagi. Kita tinggal ngikut di tulisannya saja. Baik. Sekarang kita coba selesaikan. Di sini ada S kuadrat. Nah, S kuadrat sama dengan 1/n. N-nya tadi berapa di sini? 5. Kita tulis. Kurungnya biasa. Sigma itu dijumlahkan dari XI. XI-nya itu berapa? Ini saya kasih kurung kurawal. XI itu ya datanya tadi sama 4 dikurangi berapa X barnya? 6. Berarti tetap di sini kita kurangi 6. Kemudian kita kurung sama, tapi di sini harus dikuadratkan. Nah, bedanya itu maaf di sini tadi kuadratnya kok hilang kemana? Nah, lanjut kita tambahkan berikutnya, data berikutnya adalah 7. Berarti 7 dikurangi berapa? Dikurangi rata-ratanya tadi 6. Lanjut kita selesaikan, dikuadratkan. Lanjut, sekarang data ketiga yaitu 8. Kita tinggal kurangi data rata-rata, kemudian dikuadratkan. Oke, harus ganti-ganti warna biar nggak bosen, biar lebih paham. Data berikutnya yaitu 6 dikurangi rata-rata. Nah, rata-ratanya berapa? 6 juga. Kemudian tinggal dikurung
dikuadratkan. Data yang terakhir 5. Nah, 5-nya sama, tinggal dikurangi rata-rata. Rata-ratanya 6, kemudian kita tinggal dikuadratkan. Nah, kita kurang tutup habis ya datanya. Nah, datanya kalau nanti ada 10, ya harus selesaikan 10 gitu. Tapi cepat kok nanti kalau udah paham. Nah, 1/5-nya ini masih ngikut di depan aja. Nanti menyelesaikannya tinggal terakhir. Selesaikan. 4 dikurangi 6 min 2 dikuadratkan. Kuadratnya nanti nggak apa-apa. 7 dikurangi 6 1 kuadrat. 8 kurangi 6 2 kuadrat. Oke, betul. 6 dikurangi 6 0. Tulis dulu saja. Nanti kalau udah lancar boleh nggak ditulis. 6 dikurangi 5 dikurangi 6 min 1. Tulis minnya dulu. Baru tinggal diselesaikan. Berarti di sini 1/5. Oke. Min 2 dikuadratkan berapa? 4. Tuh, 1 kuadrat tetap 1. 2 kuadrat. Oke, 4. Kemudian 0. 0 ini mau dikuadratkan tetap sama 0. Nah, min 1 dikuadratkan min dikali min. Berarti kan hasilnya plus, jadi sama. Oke, kita selesaikan. Berarti di sini 1/5 dikali 4 tambah 1. 5 tambah 4, 9 tambah 0 tambah 1, 10. Berapa hasilnya? Nah, berarti di sini jelas 10 dibagi 5. Berapa hasilnya? 10 bagi 5, 2. Selesai. Nah, nanti ini hasil ini nggak pengaruh ya. Ada yang hasilnya pecahan, boleh. Ada yang hasilnya nanti datanya data angka pas kayak gini juga nggak masalah. Jadi pecahan ya biarkan pecahan seperti ini. Kemudian kalau datanya dia pas ya kebetulan saja dia datanya pas. Oke, lanjut berikutnya yang ke 3. Ini yang terakhir. Nah, sekarang standar deviasi. Standar deviasi itu apa? Nah, standar deviasi itu adalah simpangan baku. Nanti ada soal. Kadang soal itu yang ditanyakan standar deviasi, kadang yang ditanyakan simpangan baku. Nah, simpangan baku di sini rumusnya S. Nah, S itu apa? Padahal di sini tadi kan kita sudah mencari S kuadrat. Ini ya, S kuadratnya sudah kita cari kan. Nah, kalau S kuadratnya sudah kita cari, untuk mencari S ya tinggal aja kamu pakai hasilnya yang di atas tadi, tinggal dikuadratkan. Tinggal diakarkan. Jadi diakarkan, dikasih akar gitu aja. Nah, sekarang dari soal yang sama, yang ketiga, kita perlu mencari yang namanya yang ketiga, yaitu standar deviasi. Nah, standar deviasi atau simpangan baku. Nah, standar deviasi atau simpangan baku karena rumusnya di sini adalah S. Berarti kan tinggal akar dari S kuadrat. Lah, S kuadratnya ini tadi kan sudah ketemu. S kuadratnya hasilnya berapa? S kuadratnya sudah ketemu hasilnya 2. Berarti ya tinggal aja kalian masukkan hasilnya. Di sini kita tinggal masukkan. Berarti S kuadrat hasilnya adalah akar dari 2. Berapa akar dari 2? Maaf. Ini akar dari 2. Nah, di sini S-nya berapa? Akar dari jawaban yang tadi 2, ya kita masukkan ke sini 2. Akar 2 berapa? Selesaikan seperti ini saja cukup. Nah, Bu, berarti kalau ada soal, ini misalkan ada soal nih, ada contoh soal di sini ya. Nih, ada contoh soal disuruh nyari simpangan baku dari data ini, simpangan bakunya tok. Berarti nyarinya gimana? Ya tetap dicari dulu S kuadratnya. Jadi walaupun soal itu hanya mencari simpangan baku, tetap kalian harus mencari dulu S kuadrat. Hasilnya berapa? Tinggal dituliskan di sini. Seperti itu. Oke. Untuk latihan soal di sini nanti kalian tinggal kerjakan. Coba kalian kerjakan latihan soal berikut ya. Nah, silakan di screenshot soalnya. Untuk nomor 1 yang ditanya hanya simpangan kuartil, berarti materi yang kemarin, bukan pakai rumus ini. Nah, kemudian yang kedua simpangan rata-rata, berarti rumus yang nomor 1.
Tuh. Yang kedua ragam atau varian berarti nyari S2. Kemudian yang keempat simpangan baku berarti nyari S2-nya dulu, S kuadrat baru kalian akarkan. Oke. Semoga untuk penjelasan kali ini bisa lebih mudah untuk kalian pahami. Sekali lagi, matematika itu sebenarnya tidak semuanya sulit, tapi juga tidak semuanya mudah. Jadi tergantung bagaimana kalian berusaha. Insya Allah kalau kalian mau berusaha dengan semaksimal mungkin, hasilnya akan ada. Gitu ya? Nah, semoga pertemuan pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.